Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang debit sebagai perbandingan volume dan waktu untuk SD MI kelas 5. Dalam hal belajar debit, kita akan membahas tentang apa itu debit, apa hubungan antara debit dengan volume, hubungan debit dengan waktu, bahkan hubungan volume dengan waktu apabila debitnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama dulu kita akan membahas hubungan antar satuan volume. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar tentang satuan panjang, satuan luas. Kita kali ini akan belajar tentang satuan volume. Beda satuan luas, satuan panjang dengan satuan volume, bedanya yaitu kalau satuan luas dia memakai kilometer kuadrat, satuan panjang dia hanya memakai kilometer saja. Kalau satuan volume dia memakai pangkat 3 atau kilometer pangkat 3. Jadi bedanya kalau satuan panjang dia satu kali turunnya dia dikalikan 10. Kalau satu kali naik dibagi 10. Kalau satuan luas satu kali turun dikali 100, satu kali naik dibagi 100. Untuk satuan volume kita kali ini, dia apabila turun satu tangga, dia akan kita kalikan 1000. Kalau naik satu tangga, kita bagi 1000. Misalkan mungkin adik-adik sudah hafal dengan tangga satuan, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kali ini kilometer kubik, kalau pada satuan volume kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Jadi misalkan contohkan 1 kilometer kubik berarti dia 1000 hektometer kubik. Begitu juga misalkan 5 kilometer kubik. Berapa dekameter kubik? Berarti 5 kali 1, 2. Berarti dikali 1 juta. Berarti 5 juta dekameter kubik. Begitu juga untuk naiknya. 1 kali naik kita bagi 1000, 2 kali naik kita bagi 1 juta, 3 kali naik 1 miliar, dan seterusnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita cobakan untuk contoh soalnya. Mungkin sebelum ke contoh soal, adik-adik mungkin sudah hafal tentang volume ini. Volume 1 kali turun kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada 7 tangga satuan. Itu lebih jelasnya adik-adik harus hafal dulu tangga satuannya. Apakah kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeternya adik-adik tentu harus lebih hafal dulu. Tapi untuk satuan volume, 1 kali turun kita kali 1000. 2 kali turun 1 juta, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya yuk kita coba ke contoh soal. Nah, jadi lihat nih. 2 meter kubik sama dengan 2000 desimeter kubik. Kita lihat. 2 meter kubik ini. Turun ke desimeter kubik. Berarti turun 1 tangga. Berarti 2 kali 1000. Berarti 2000 desimeter kubik. Kita coba contoh kedua. 6000 cm kubik. Senti ke desi. Naik 1. Berarti naik 1 kita hilangkan saja nolnya 3. Berarti jadi 6 desimeter kubik. Karena 1 kali naik tangga kita bagi 1000. Contoh ketiga. 2 cm kubik. Nah ini naik lagi cm ke desimeter. Kita geser aja komanya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 2 cm kubik sama dengan 0,002 desimeter kubik. Ini tetap kita bagi kata naik 1 tangga kita bagi 1000. Contoh keempat, 6500 desimeter kubik. Meter kubik. Dia naik 1 tangga. Hitung saja. 1, 2, 3. Berarti 6,5 meter kubik. Setelah itu meter kubik ke dekameter kubik. Nah, ini 6,5 di sini komanya tadi ya. 1, 2, 3. Kita kasih koma, kita tambah 0 di depannya. Berarti 6500 desimeter kubik sama dengan 0,65
0,065 dekameter kubik. Ini naiknya dari desi ke deka naiknya 2 tangga. Selanjutnya, coba contoh kelima, 3450 cm kubik sama dengan titik-titik meter kubik, berarti senti ke meter. Senti desimeter, berarti naiknya 2. Berarti kita hitung, karena naiknya 2, berarti kita bagi 1 juta. 1, berarti 6. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kasih koma, kita kasih 0. 0,00350 meter kubik, atau kita hilangkan nolnya sama saja, artinya 0,00345. 0,0 boleh juga 3450. Hasilnya 3450 cm kubik sama dengan 0,00350 meter kubik. Oke adik ya, yang harus adik-adik ingat dalam memahami hubungan antar satuan volume, kalau dia turun 1 tangga, kita kali 1000, turun 2 tangga, kita kali 1 juta, dan seterusnya. Kalau dia naik 1 tangga, seperti ini, kan milimeter naik ke sentimeter, berarti kita bagi 1000. Milimeter naik ke desimeter, kita bagi 1 juta, dan seterusnya. Kalau dia bilangan tidak seperti yang contoh ke-2, berarti tinggal kita geser aja komanya, kita hitung ke kiri, geser komanya ke kiri sebanyak 3. Itu juga untuk contoh nomor 4, gitu juga untuk contoh nomor 5. Oke, sampai sini mengerti adik-adik hubungan contoh satuan volume. Lanjut, satuan debit. Satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam satuan waktu. Misalkan nih, kita menampung air dalam satu bak mandi atau satu ember, berapa waktunya yang diperlukan, berapa debitnya, berapa waktunya, berapa volumenya. Nah, nanti kita akan membahas tentang hubungan antara satuan debit dengan volume dan waktunya. Jadi satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu. Contohkan, sebuah kolam diisi air dengan menggunakan pipa yang debitnya 1 liter. Jadi debitnya adalah 1 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir dari pipa tersebut adalah 1 liter. Jadi, contohnya kita contohkan sebuah kolam diisi dengan air dengan menggunakan pipa yang debitnya 1 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir dari pipa tersebut adalah 1 liter per 1 detiknya. Coba contoh kedua. Debit air yang mengalir pada pintu air adalah 500 meter kubik per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir melalui pintu air adalah 500 meter kubik. Jadi, setiap detiknya air yang mengalir itu adalah 500 meter kubik. Oke, adik ya. Jadi, ini adik-adik sudah mendengar atau sudah tahu atau pernah menemukan soal seperti ini nantinya. Jadi artinya 1 liter per detik. Artinya adalah dalam waktu 1 detik volume air yang mengalir adalah 1 liter. Kalau dia 500 meter kubik per detik, artinya setiap 1 detiknya air mengalir adalah sebanyak 500 meter kubik. Jadi ya tahu paham artinya misalkan nanti ketemu 1 liter per detik atau 500 meter kubik per detik. Apa artinya? Jadi adik-adik sudah tahu artinya. Kalau dia 1 liter per detik, artinya air itu mengalir pada waktu 1 detik. Itu airnya mengalir sebanyak 1 liter. Kalau 500 meter kubik per detik, artinya waktu 1 detik air mengalir sebanyak 500 meter kubik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hubungan antar satuan debit. Ini hubungan antara dengan volume atau hubungannya dengan waktunya. Nah, hubungan antar satuan debit. Lihat. 1 liter per detik sama dengan meter kubik per detik. Lihat, liter ini sama dengan desimeter kubik. Harus jadi ingat ya, liter ini sama dengan desimeter kubik. Kita lihat, liter ini satuan di bawahnya detik sama liter ke meter, berarti desimeter ke meter. Ingat ya, desimeter ke meter dia naik 1
satu tingkat. Berarti desi ke meter naik satu tingkat. Berarti kita bagi 1000. Kita geser komanya di sini. Kan 1, 2, 3. Nah, kasih koma tambah 0. Berarti 1 liter per detik artinya adalah sama dengan 0,001 meter kubik per detik. Jadi 1 liter per detik itu artinya adalah 0,001 meter kubik per detik. Sama artinya. Coba contoh kedua, 4 meter kubik per detik sama dengan 1000 liter per detik. Ingat, liter sama dengan desimeter kubik. Meter ke desi. Meter ke desi itu adalah turun satu tangga. Meter ke desi turun satu tangga. Berarti kita kalikan 1000. 4 kali 1000 atau kita tambah 0 aja 3. Berarti 4000 liter per detik. Contoh ketiga, 6000 liter per detik sama dengan 6 meter kubik per detik. Liter sama dengan desimeter kubik. Desimeter ke meter dia naik 1. Berarti kita hilangkan saja nolnya 3. Berarti hasilnya 6 meter kubik per detik. Ini hubungannya antar satuan debit. Adik-adik ya, paham ya sampai sini? Harus diingat liter itu sama dengan desimeter kubik. Ini cara menghitung debit dengan menggunakan rumus. Berarti kita lihat. Perhatikan rumus untuk menghitung debit berikut. Kita cari misalkan ini V ini sama dengan volume, D ini sama dengan debit, W ini sama dengan waktu. Berarti misalkan kita lihat ini, kalau nanti misalkan adik-adik lupa rumusnya, kita buat segitiga ini. Nah, kalau di sini kan kita tanya volume, tutup volumenya. Berarti volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, ini kalau dia mendatar berarti dikali. Berarti D kali W. Volume sama dengan dikali waktu. Kalau misalkan ditanya debit, nah ini debit kita berarti debitnya di sini berarti miring sini. Volume dibagi waktu mencari debit. Sedangkan untuk mencari waktu, volume dibagi debit. Jadi yang dikali cuman mencari volume. Kalau volume rumusnya adalah debit kali waktu. Kalau mencari debit artinya rumusnya volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Anggapnya adik-adik ya, kalau adik-adik nanti lupa menggunakan hafal rumusnya, tinggal buat aja segitiganya ini. Segitiga ajaib ini. Sebut saja rumusnya di atas VDW. Artinya volume sama dengan debit kali waktu, buat di atasnya VDW. Berarti V di bawahnya D kali W. Berarti rumusnya untuk mencari debit sama dengan volume dibagi waktu. Untuk mencari waktu sama dengan volume bagi debit. Untuk mencari volume sama dengan debit dikali waktu. Jadi adik-adik kalau tidak hafal rumusnya seperti ini, tinggal adik-adik buat segitiga ajaibnya. Oke adik-adik ya. Nah, kita coba penggunaan rumusnya dalam contoh soal. Nah, menghitung debit air. Contohkan. Sebuah bak memiliki volume 125 meter kubik. Berarti volumenya adalah 125 meter kubik. Karena bocor dalam 5 menit, airnya tinggal 75 meter kubik. Berapa debit air yang berkurang dalam desimeter kubik per menit? Nah, ini kita lihat volumenya dari 125 menjadi 75 dalam waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah berapa debit? Berarti debit sama dengan volume kali waktu. Kan adik-adik rumusnya adalah debit. Itu kita cari dulu volumenya. Berarti kita kurangi dulu. 125 dikurang 75. 125 kurang 75 sama dengan 50 meter kubik. Karena ditanya ini berkurang dalam desimeter kubik, berarti kita rubah meter ke desi ke liter nih. Meter ke desi turun satu tingkat, berarti kita kalikan 1000. Berarti 50 kali 1000 artinya 50 desimeter kubik. Atau kita tambah saja nolnya 3. Dia 50.000 desimeter kubik. Setelah itu diketahui waktunya adalah 5 menit. Waktunya adalah 5 menit, berarti ditanya debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, berarti debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Berarti 50.000 desimeter kubik dibagi 5 menit. 5 bagi 5, 1. Berarti 10.000 desimeter kubik per menit.
adik-adik ya. Berarti kalau ditanya debit, rumusnya adalah volume dibagi waktu. Kalau ditanya volume sama dengan debit dikali waktu. Kalau ditanya waktu, volume dibagi debit. Oke, contoh yang ini bisa ya. Lihat saja dulu volumenya. Tergantung soal. Kalau diketahui volume dengan waktu, berarti debit ditanya. Kalau diketahui debit dan waktu, berarti volumenya ditanya. Oke, untuk adik-adik, ini pelajarannya begitu susah, jadi coba untuk lebih ngertinya, silakan kerjakan contoh latihan 1-5 ini. Soal pertama yaitu sebuah pipa dapat mengalirkan air sebanyak 1.200 liter per menit. Nah, debit air pada pipa ini liter, berarti menit. Menit ke detik. 1 menit itu berapa detik? Jadi berapa? Silakan adik-adik tulis dulu jawabannya di kolom komentar di bawah atau kerjakan dulu di buram, nanti silakan tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Contoh kedua, latihan kedua, volume bak mandi di rumah Ali adalah 2.400 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit. Maka debit. Nah, ini debit. Rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 2.400 dibagi 30. Nah, 24 bagi 3 berapa ya? Nah, ini cukup gampang nih. Nomor 3 lagi, latihan 3, Usman mengisi kolam ikan dengan air selama 2,5 jam. 2,5 jam. Jika debit air yang mengalir 2.700 liter per jam, maka volume VDW. Volume sama dengan titik-titik. Silakan lihat lagi, tonton lagi videonya atau sudah ada dicatat tadi apa rumus mencari volume. Volume ditanya nomor 3. Keempat, volume sebuah kolam ikan adalah 3.600 liter. Nah, berarti ini volumenya 3.600. Jika kolam diisi dengan air dari keran dengan debit, berarti debit 12 liter per detik. Maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu VDW. VDW berarti waktunya adalah volume dibagi debit. Nah, volumenya 3.600 dibagi 12. 6 bagi 12 berapa ya? Nah, silakan adik-adik tulis juga jawabannya. Untuk latihan kelima, Andi mengisi drum dengan menggunakan keran dengan debit 12 liter per detik. Jika Andi mengisi drum selama 17 detik, maka air mengalir dalam drum adalah titik-titik liter. Nah, di sini mengalir dalam drum. Nah, ini apa yang ditanya ya? Kita lihat dulu. Ini debit, ini volume, waktu. Nah, berarti yang ditanya adalah volume. Jadi untuk latihan 1-5, silakan adik oret-oret dulu di kertas buramnya. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Nah, mungkin dulu kita membahas tentang satuan volume, satuan debit, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Pada pertemuan kali ini mungkin adik-adik sudah paham atau masih ada keraguan, mudah-mudahan paham ya tentang pelajaran kita kali ini tentang debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Tapi kalau masih ada keraguan, silakan tonton ulang lagi videonya. Tapi kalau masih ada ragu atau ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Mungkin demikian dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.